Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetya-Sunarko, NPM 205 407 1013. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar diesel 4 tak. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sejarah motor bakar 4 tak diesel. Mesin diesel merupakan penemuan yang didapat pada tahun 1892 oleh seorang bernama Rudolf Diesel dan menerima paten pada tanggal 23 Februari 1893. Mesin diesel sendiri merupakan sejenis mesin pembakaran dalam atau sebuah pemicu kompresi yang dimana bahan bakar akan dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dihasilkan dari kompresi dan bukan merupakan hasil pembakaran yang dibuat oleh alat berenergi lain seperti halnya busi yang ada pada mesin motor bensin. Pengertian motor bakar 4 tak diesel. Motor diesel atau mesin diesel sendiri pada dasarnya merupakan sebuah mesin yang sama dengan mesin bensin, yang dimana tekanan hasil pembakarannya akan dibuat piston bisa bergerak naik dan turun. Dalam industri otomotif, gerakan tersebutlah yang akan digunakan untuk bisa menggerakkan berbagai macam roda gigi yang saling berkaitan sehingga akan menggerakkan sebuah kendaraan. Mesin diesel sendiri biasanya lebih banyak digunakan pada mobil-mobil yang memiliki kapasitas mesin besar, serta membutuhkan tenaga yang besar seperti truk, bus, fuso, dan kendaraan besar lainnya. Hal ini bertujuan agar perjalanan jarak jauh yang ditempuh oleh kendaraan dengan mesin jenis ini bisa bertahan lama dan tidak mudah panas seperti mesin bensin. Sehingga tidak heran apabila kita menjumpai banyak mobil-mobil besar termasuk truk dan bus menggunakan mesin diesel. Prinsip kerja motor bakar 4 tak diesel. Sebenarnya prinsip kerja motor bakar 4 tak diesel bisa dikatakan sama persis dengan cara kerja mesin 4 tak bensin. Perbedaan yang paling mendasar hanya terletak pada bagian proses pembakarannya. Pada mesin diesel, bahan bakar yang digunakan akan dibakar melalui pemanasan tekanan yang tinggi atau juga sering disebut self combustion. Ini jelas beda dengan mesin 4 tak bensin yang dimana pada proses pembakarannya bahan bakar akan dibakar melalui percikan api listrik dari busi. Adapun cara kerja mesin 4 tak diesel adalah antara lain: yang pertama, prinsip kerja motor 4 tak diesel adalah langkah hisap, yang dimana proses ini membuat katup hisap mulai terbuka dengan diikuti piston yang bergerak turun dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Pada proses ini, udara muris secara otomatis akan masuk ke dalam ruang bakar karena adanya gerakan naik turun dari piston, yang membuat ruang di dalam silinder akan vakum dan secara otomatis udara pun akan terhisap dan masuk ke dalam. Setelah langkah hisap selesai, maka prinsip kerja motor 4 tak diesel selanjutnya ini adalah langkah kompresi, di mana pada langkah ini piston akan bergerak sebaliknya, yaitu dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA.
Dan pada saat ini, katup hisap dan katup buang masih berada pada kondisi tertutup, sehingga udara yang masuk ke dalam silinder akan dikompresikan atau dimampatkan. Selanjutnya, prinsip kerja motor diesel 4 tak adalah langkah usaha. Pada proses ini, atau pada saat proses pembakaran sedang dan masih berlangsung, katup hisap dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Alhasil dari pembakaran yang terjadi membuat tekanan yang sangatlah tinggi dan menjadikan piston kembali ke titik mati bawah atau TMB dan dari titik mati atas atau TMA. Dan biasanya proses langkah usaha ini berlangsung hingga katup biang mulai terbuka hingga kurang lebih 25 derajat sudut engkol sebelum piston mulai memasuki titik mati bawah. Dan yang terakhir adalah prinsip kerja motor diesel 4 tak, yaitu langkah buang. Langkah ini akan membalikan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang mana secara otomatis katup buang akan mulai terbuka dan katup hisap akan mulai tertutup. Sementara gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui manifold yang akan menuju ke knalpot. Ada beberapa komponen penting di motor diesel 4 tak. Yang pertama ada silinder blok. Blok silinder merupakan komponen utama motor bakar. Dengan bentuknya yang paling besar, maka fungsi utamanya adalah meletakkan berbagai komponen mesin lainnya, tentunya yang mendukung proses kerja mesin. Silinder blok terbuat dari besi tuang yang dengan tingkat presisi tinggi. Ada beberapa komponen lain di dalamnya, seperti silinder, water jacket, dan oil fed lines. Selanjutnya, silinder head. Silinder head yang juga terbuat dari bahan besi tuang. Tapi ada juga yang terbuat dari bahan aluminium dengan alasan lebih ringan. Komponen ini terdiri dari beberapa komponen. Ada valves dan spring, camshaft, rocker arm, dan ruang bakar yang sangat penting untuk melakukan pembakaran. Adapun fungsi kepada kepala silinder atau silinder head ini berguna sebagai tempat pembakaran mesin dan pemasangan busi. Piston dan connecting rod. Piston berguna untuk mengatur volume di dalam silinder agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Sementara connecting rod berfungsi untuk meneruskan gerakan naik turun piston ke bagian flywheel. Selanjutnya, crankshaft. Dikenal juga sebagai poros engkol. Komponen ini berguna sebagai perubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Ada beberapa bagian dari proses engkol sendiri, seperti crankpin, crank journal, dan wake balance. Selanjutnya, oil pan. Oil pan adalah sebuah bak khusus untuk menampung oli mesin. Walaupun hanya untuk menampung saja, tapi keberadaannya sangat penting serta membutuhkan konstruksi kuat. Inilah mengapa oil pan terbuat dari besi tipis atau bahan yang lebih tebal lagi. Selanjutnya ada timing chain. Timing chain terdapat dalam sistem mekanisme katup. Fungsi utamanya adalah menghubungkan putaran dari engkol dan
camshaft dengan sudut tertentu. Bentuknya berupa rantai yang terletak di mesin bagian depan. Selanjutnya ada flywheel. Flywheel atau disebut juga dengan roda gila adalah komponen untuk menyeimbangkan putaran mesin. Mengapa bisa begitu? Karena komponen ini mampu menyimpan torsi. Fungsi lainnya adalah membantu menyalakan mesin dengan banyaknya mata gigi di bagian terluarnya. Yang terakhir ada full system. Full system terdiri dari tangki dan injektor. Tentu saja fungsinya adalah memberikan suplai bahan bakar solar ke ruang bakar. Biasanya ada dua macam sistem bahan bakar mesin diesel. Ada konvensional dan common rail. Dari keduanya, common rail lebih hemat dan efisien. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Bima Prastya Sunarko memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video materi yang saya jelaskan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share apabila Anda menyukai video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.